Selamat datang di belajar pemrograman PHP. Kali ini kita akan membahas tentang function, modularisasi, dan printf. Function merupakan bahasa pemrograman yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu dan merupakan bagian dari program utama, sehingga kita dapat membuat fungsi sendiri atau menggunakan fungsi yang dibuat oleh programmer lain. Ada 3 fungsi dalam PHP. Yang pertama adalah built-in function, yang kedua adalah user definite function, yang ketiga adalah external function. Built-in function ini adalah fungsi yang sudah ada dalam PHP. Nanti kita akan praktekkan salah satu. Kemudian user definite function adalah fungsi yang didefinisikan sendiri oleh user atau programmer. Yang ketiga adalah fungsi eksternal yang ada diambil dari library yang ada di luar. Oke, kali ini kita akan mencoba untuk membuat built-in function. Kita akan membuat coding loop seperti yang telah kita laksanakan kemarin, dengan menampilkan kode berupa fungsi yang ada built-in dalam PHP, yaitu adalah chr. Ada kesalahan, mari kita edit. Oke, dan terlihat seperti apa yang kita harapkan. Jadi ini adalah fungsi loop untuk menampilkan karakter echo chr. Chr merupakan fungsi yang telah ada dalam PHP, jadi kita tinggal memanggil fungsi tersebut tanpa harus mendefinisikan terlebih dahulu. Kemudian kita akan membahas tentang user definite function. Ini adalah fungsi yang didefinisikan sendiri oleh programmer untuk nanti dipanggil ulang. Sedangkan sintak umumnya adalah seperti ini: function, spasi nama fungsi, kemudian ada parameter, dilanjutkan dengan statement-statement yang ada dalam fungsi tersebut, kemudian dengan sintak penutup. Selanjutnya kita akan membuat user definite function. Kita akan membuat fungsi yang didefinisikan oleh kita sendiri dengan nama sapa halo. Kita coba dulu di browser apakah ini berhasil. Ternyata berhasil, tertampil halo ageng. Jadi fungsinya adalah namanya sapa halo. Kemudian fungsi sapa halo ini dipanggil kembali di variabel sapa dengan isi variabel sapa halonya adalah ageng. Kemudian ditampilkan echo variabel sapa. Karena variabel sapanya ageng, maka akan tertampil halo ageng. Kita coba dengan agung, variabelnya kita akan tertampil dengan halo agung. Selanjutnya kita akan membuat fungsi selisih seperti ini sintak pemrogramannya. Jadi fungsi selisih kita definisikan terlebih dahulu dengan kondisional, ya, ada if ada else. Setelah fungsi selisih terdefinisi, kemudian kita bisa panggil fungsi tersebut pada pemrograman selanjutnya, yaitu pada kotak bawah, ya. Ada variabel hasil sama dengan selisih, di dalamnya adalah bilangan 1 dan bilangan 2. Oke, mari kita coba untuk merefresh di browser apakah ini bisa tertampil. Ternyata ada yang perlu kita edit, kita buat komentar agar tidak tertampil. Ya, selisih ada 15 dan 20 adalah 5. Jika kita coba mengganti variabel dengan 24 misalnya, ya, 20 dan 24 adalah 4. Kita buat angka yang lebih kecil depannya. Selisih 4 dan 20 adalah 16. Selanjutnya kita akan membahas tentang modularisasi. Modularisasi adalah penyusunan atau pembuatan program berdasarkan modul-modul. Jadi nanti kita akan membuat modul-modul perintah yang
yang akan kita gunakan adalah include maupun require. Nanti kita akan membahasnya satu-satu. Kemudian di akhir nanti kita akan membahas include once dan require once. Kemudian kita akan membuat sintak HTML hingga seperti tertampil di layar. Ini adalah script HTML utuh. Kemudian saya ingin membuat sebuah file yang sama lagi seperti index.html tapi dengan nama yang lain, sehingga saya membuat new pada Notepad++, kemudian saya simpan dengan nama tentang.php. Script yang ada di index saya copy semua, saya pastekan di tentang.php, kemudian di div bodinya, kontennya saya ubah menjadi konten tentang saya. Jika kita buka di browser di tentang.php akan tertampil konten tentang saya, sedangkan yang di index tertampil konten utama. Kemudian biasanya kita juga bisa memasang style.css, kita linkkan, tapi harus dalam satu folder. Kemudian saya membuat lagi file style.css, nanti kita bisa melinkkan. Selanjutnya saya membuat folder dengan nama inc atau include. Di dalam folder tersebut saya akan menyimpan header.php, kemudian di headernya tentang saya kopikan di header.php, kemudian pada tentang saya berikan perintah include seperti tertampil di layar. Jika kita lihat di dalam browser maka masih tertampil seperti normal biasanya. Ini adalah sintak perintah include, kemudian file PHP mana yang nanti bisa dimasukkan di dalam tampilan tentang .php. Oke. Kemudian kita membuat file lagi di dalam folder inc tadi dengan nama footer.php. Sekarang gantian footer yang kita pindah, yang kita potong dari tentang menuju di footer.php. Kita timpa di sini. Kemudian sepertinya ada yang salah, kita edit sebentar. Oke, seperti ini footer. Kemudian ditentang lagi, setelah kita simpan ya, ditentang lagi. Kita membuat include, yang sekarang include-nya tadi header, sekarang menjadi include footer.php di dalam folder inc tadi ya. Kemudian kita tutup dengan php, kita save, kita lihat di browser. Oke, masih sama. Jadi terlihat bahwa codingnya lebih simple ya daripada yang di index ini. Index ini juga sama, sehingga kita cuma mengubah kontennya saja, konten yang di body, tapi akan tertampil sama. Ini adalah maksud dari modularisasi. Untuk perintah selanjutnya kita akan membuat perintah require. Require ini juga sebenarnya sama seperti dengan perintah include. Jadi kalau kita ganti require sama, jadi dia akan menampilkan modul yang kita butuhkan. Tapi kita coba require ini dengan file yang tidak ada, karena header belakangnya s itu tidak ada. Apa yang akan terjadi? Ya, ternyata error. Ya, tertampil hanya pesan errornya saja. Itu kalau require. Tapi kalau nanti kita ganti dengan include, dengan file modul yang tidak ada di dalam folder, maka akan tertampil pesan error dan konten yang ada di bawahnya. Jadi itulah perbedaan antara include maupun require. Kalau require hanya benar-benar membutuhkan file itu. Kalau file itu tidak ada, maka tidak akan dilanjutkan di perintah selanjutnya.
Oke, kita akan ke include once. Kita coba perintah include once. Jadi kita membuat dua perintah include ya. Kita coba dua perintah include terlebih dahulu. Oke, tertampil ya dua pesan error sebenarnya. Kita benarkan lagi folder yang benar-benar ada di folder ing. Lihat ya, dua kali headernya tertampil. Jika kita menulis include once di dua script tersebut, maka yang tertampil hanya adalah satu saja. Itulah berbeda include once sama saja dengan require once. Selanjutnya kita akan membahas tentang printf. Printf merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan string atau teks terformat. Kemudian kita juga akan membahas tentang pasangannya printf adalah scanf. Scanf adalah perintah untuk menampung ya, menampung string atau teks terformat. Kita akan membuat perintah tentang printf, tapi terlebih dahulu kita akan merapikan sintak HTML. Oke, terlihat lebih bersih karena kita telah mempelajari tentang modularisasi tadi. Kita akan membahas tentang printf. Kali ini saya akan menampilkan echo, kemudian nama saya Ageng R. Akan terlihat nama saya Ageng R. Kemudian kita akan membuat variabel dengan variabel sapa halo, sapa underscore halo. Kemudian kita kasih nilai, kasih nama saya Ageng R. Dua variabel nama dan umur. Halo, nama saya, variabel nama, umur saya, kemudian variabel umur. Ini masih dalam perintah echo ya. Refresh. Oke, kita akan coba dengan perintah printf. Dengan sintak seperti ini, garis kurung, titik dua, nama saya adalah variabel nama, umur saya adalah variabel umur. Ternyata masih salah karena ada sintak yang kurang, jadi kita tutup coba. Oke, sama seperti di echo, tapi kita bisa juga membuat variabel nama hanya menjadi %s, s adalah string, yang umur adalah %d, d adalah digit. Kemudian 2% ini mengacu pada variabel yang didefinisikan di akhir. %s adalah nama, kemudian %d adalah umur. Ini adalah cara menggunakan perintah printf. Selanjutnya kita buat printf ini sebagai sebuah variabel, dengan variabelnya nanti disapa halo. Ternyata harus pakai s kalau membuat variabel nanti printf, hingga tertampil umur saya adalah 27 tahun. Kita akan membuat perintah printf selanjutnya. Printf kemudian diposting pada %s, %d, kemudian di belakangnya kita akan menulis variabel yang akan kita tampilkan, yaitu adalah Mei 6, 2015. Kemudian kita tutup. Kemudian kita lihat tadi di browser tertampil.
Oke, kemudian kita buat menjadi variabel, kemudian kita panggil variabelnya posting. Oke, kita ke perintah selanjutnya adalah scanf. Kalau printf menampilkan, kalau scan itu menampung, dia akan menampung variabel yang akan kita butuhkan. Oke, scanf, kemudian kita akan printkan variabel scan. Oke, jadi variabel scanf ini akan menampung variabel string pertama kali, dan karena variabel string pertama adalah di posting, maka print array-nya variabel hasil adalah kata di posting. Kita sederhanakan hanya menjadi tanggal saja. Kita pindai atau kita tampung variabel dengan %s string, %d digit, dan %d lagi untuk digit untuk tahun. Persen. Oke, ini perintah yang telah dimodifikasi. Coba kita refresh. Oke, jadi tidak terlihat koma di sini karena ada perintah main persen dalam kurung kotak garis kurung naik ya, kemudian koma itu adalah semua bilangan terkecuali koma, jadi komanya tidak ikut. Sama juga dengan posisi kedua 6 koma, jadi ini semua variabel kecuali koma, yang terakhir adalah cuma %d karena digit tidak ada koma, jadi akan terlihat lebih mudah untuk men-scan-nya. Kita akan membuat ini agar menjadi list ya, nanti kita akan printkan list ini karena ini kita buat fungsi list ya. Kita akan tampilkan, jika kita panggil bulan maka yang tertampil adalah bulan. Kita akan panggil tanggal, tadi adalah array ya, kita akan panggil ke tahun 2015. Oke, itu adalah penjelasan tentang perintah scanf, dan sebelumnya adalah printf. Di samping membuat list seperti contoh seperti ini, kita juga bisa membuat list dengan cara yang lain dengan sintak perintah yang lebih sederhana, yaitu adalah deklarasi variabel kita taruh di belakang. Oke, kita coba bulan. Demikian tutorial pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas lebih lanjut PHP pada pertemuan mendatang. Terima kasih telah menyaksikan video tutorial dari saya.